Tahukah Anda bahwa di sekitar tahun 1930-an, Bunda Maria menampakkan diri kepada sejumlah anak-anak di sebuah kota kecil untuk menguatkan iman mereka dan bahkan iman seluruh gereja, dan bahwa melalui penampakan itu terjadilah banyak pertobatan dan mujizat kesembuhan? Tetaplah bersama saya di video ini. Hai, saya Ingrid Listiati T. Selamat datang di Katolisitas. Bunda Maria Buchang dikenal sebagai salah satu penampakan Bunda Maria yang terjadi di kota Buchang, Belgia. Di tahun 1930-an itu, Bunda Maria menampakkan diri di dua tempat terpisah dalam dua rentang waktu yang berbeda. Dari bulan November 1932 sampai Januari 1933, ia menampakkan diri di Buchang, dan kemudian di bulan Januari sampai Maret 1933 di Banyu. Keduanya adalah kota kecil di Belgia, negara yang berbatasan dengan Prancis, Belanda, dan Jerman. Mayoritas penduduk Belgia adalah umat Katolik. Di Buchang, yang melihat penampakan tersebut adalah 5 orang anak-anak yang berusia 9 sampai 15 tahun. Mereka adalah Fernand, Gilberte, dan Albert Usa, anak-anak dari keluarga pekerja kereta api. Juga kepada Andre dan Gilberte de Gima, anak-anak perempuan seorang janda petani. Anak-anak tersebut melihat penampakan itu setidak-tidaknya 33 kali dalam kurun waktu beberapa minggu. Mereka menjabarkan penampakan Santa Perawan Maria sebagai seorang wanita yang dikelilingi oleh terang keemasan yang mengenakan pakaian putih. Dalam penampakan-penampakan itu, Sang Perawan Maria meminta anak-anak itu untuk menjadi anak-anak yang baik, tekun berdoa, dan berbuat silih bagi dosa-dosa dunia. Dalam salah satu penampakannya, Bunda Maria meminta agar di sana didirikan sebuah kapel. Ketika anak-anak itu bertanya siapakah dia, ia menjawab, "Akulah sang perawan yang tidak bernoda." Dan ketika ditanya mengapa ia menampakkan diri, Bunda Maria menjawab, agar orang-orang dapat datang ke sini untuk berziarah. Pada penampakannya yang terakhir di Buchang pada tanggal 3 Januari 1933, Bunda Maria berkata, "Aku akan membawa para pendosa kepada pertobatan. Akulah Bunda Allah, Ratu Sorga. Berdoalah senantiasa." Kepada salah satu visioner, Bunda Maria menyatakan pentingnya berkorban atau berbuat silih sebagai tanda kasih kepada Tuhan Yesus dan kepadanya. Bunda Maria pun menunjukkan hatinya yang berwarna keemasan, sehingga penampakan ini juga dikenal sebagai penampakan Bunda Maria yang berhati emas. Karena penampakan itu, ada sekitar 2 juta peziarah datang dari seluruh penjuru Eropa ke Buchang di tahun 1933. Di tahun-tahun selanjutnya, para peziarah terus berdatangan. Banyak mujizat dan pertobatan terjadi di tempat itu. Penampakan Bunda Maria di Buchang disetujui secara resmi oleh Gereja Katolik di tahun 1949, dan tempat tersebut menjadi tempat ziarah bagi umat Katolik. Apakah pelajaran yang diperoleh dari penampakan Bunda Maria di Buchang ini? Pertama, agar kita tekun berdoa, berbuat silih bagi dosa-dosa dunia, dan tekun berbuat baik. Doa dan silih merupakan tanda pertobatan dan tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus dan kepada Bunda Maria. Bunda Maria juga meminta agar kita menjadi orang-orang yang baik,
Mungkin inilah sebabnya ia menunjukkan hatinya yang keemasan, lambang bagi kebaikan dan kemurnian. Kedua, Bunda Maria selalu membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus Putranya. Ini ditandai dengan permintaannya agar kapel didirikan di tempat di mana ia menampakkan diri. Ke kapel inilah kemudian para persiarah berdatangan untuk berdoa, merayakan Ekaristi Kudus, dan bersatu dengan Kristus Sang Putra. Kita dapat melihat buah-buah dari penampakan Bunda Maria ini, yaitu banyaknya pertobatan dan mujizat yang terjadi di sana, yang semuanya itu pada akhirnya mendekatkan umat kepada Kristus. Ketiga, melalui penampakannya, Bunda Maria meneguhkan kembali ajaran Gereja Katolik tentang dirinya, yaitu bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa dan bahwa ia adalah Bunda Allah dan Ratu Sorga. Akhirnya, mari kita mengingat perkataan Santo Paus Yohanes Paulus II yang berkata, "Bersama dengan Bunda Maria, kita menjadi anak-anak kecil yang sederhana di tangan Tuhan, memohon pengampunan bagi kesalahan-kesalahan kita, dan dengan demikian menemukan kembali sukacita menjadi anak-anak Allah yang tahu bahwa kita sangat dicintai secara tak terhingga, dan karena itu memiliki kerinduan yang mendalam untuk bertobat." Bunda Maria, doakanlah kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.